One. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa dengan NIM 88012000065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang gagal nafas. Oke, baik. Selanjutnya ada pengertian. Menurut Jurnal Kedokteran Syia Kuala volume 13 nomor 3 Desember 2013 mengatakan bahwa gagal nafas adalah kondisi ketidakmampuan sistem respirasi untuk memasukkan oksigen yang cukup dan membuang karbon dioksida yang disebabkan oleh kelainan sistem pernafasan dan sistem lainnya. Selanjutnya, menurut buku Ajar Ilmu Penyakit dalam Internal Publishing nomor 2009 mengatakan bahwa gagal nafas merupakan ketidakmampuan sistem pernafasan untuk mempertahankan suatu keadaan pertukaran udara antara atmosfer dengan sel-sel tubuh sesuai dengan kebutuhan tubuh normal. Selanjutnya, etiologi. Menurut Purwanto 2009, penyebab gagal nafas dapat digolongkan sesuai kelainan primernya dan komponen sistem pernafasan. Gagal nafas dapat diakibatkan kelainan pada paru, jantung, dinding dada, atau otot pernafasan. Pasien dengan gagal nafas tipe hipoksemia sering disebabkan oleh kelainan yang mempengaruhi parenkim paru, meliputi jalan nafas, ruang alveolar, dan sirkulasi pulmoner. Perubahan hubungan anatomis dan fisiologis antara udara dan alveolus dan darah kapiler paru dapat menyebabkan gagal nafas tipe hipoksemia. Sedangkan gagal nafas tipe hiperkapnia sering disebabkan oleh kelainan yang mempengaruhi komponen non-paru dari sistem pernafasan yaitu dinding dada, otot pernafasan, atau batang otak. Penyebabnya antara lain kelemahan otot pernafasan atau kondisi yang mempengaruhi bentuk atau ukuran dinding dada seperti hipokoliosis. Untuk faktor fisiologinya, mekanisme gagal nafas menggambarkan ketidakmampuan tubuh untuk melakukan oksigenisasi atau ventilasi dengan adekuat yang ditandai oleh ketidakmampuan sistem respirasi untuk memasukkan oksigen yang cukup dan membuang karbon dioksida. Nih, kamu berapa sih? Lanjut. Iya, coba ya, kayak main ke atas kasih baik suara motor. Takut masuk dong suaranya. Tekanan parsial oksigen arteri tidak mempengaruhi metabolisme normal kecuali bila sudah mencapai keadaan ekstrim. Untuk pasien dengan kadar PaCO2 rendah, konsekuensi yang lebih berbahaya adalah gagal nafas baik akut maupun kronik. Di sini selanjutnya ada komplikasi, yaitu yang pertama ada hipoksia jaringan, kedua ada asidosis respiratori kronik, lalu ketiga ada henti nafas, dan yang keempat ada henti jantung. Selanjutnya untuk pengobatan, orang dengan kegagalan pernafasan diobati di ruang perawatan intensif. Pada mulanya, oksigen diberikan biasanya dalam jumlah yang besar lebih dari kebutuhan, tetapi jumlah oksigen bisa disesuaikan kemudian waktu. Gangguan yang mendasari penyebabkan kegagalan pernafasan harus juga diobati. Misalnya, antibiotik digunakan untuk melawan infeksi bakteri dan bronkidilator digunakan pada orang yang menderita asma untuk membuka jalan saluran pernafasan. Penyebab gagal pernafasan di sini ada dua, penyebab sentral dan penyebab perifer. Untuk penyebab sentral, trauma kepala pada kontusio cerebri, radang otak, gangguan vaskuler, obat-obatan yaitu narkotika dan anestesi. Untuk penyebab perifernya, kelainan neuromuskuler, GBS, tetanus, trauma servikal, dan muskular relaksan. Yang kedua, kelainan jalan nafas yaitu obstruksi jalan nafas dan asma bronkial. Selanjutnya, kelainan di paru ada edema paru, atelektasis, dan ARDS. Kelainan ruang iga toraks, fraktur toraks, dan hemotoraks. Kelainan jantung, kegagalan jantung kiri. Untuk penata laksanaannya ada non-farmakologi.
Bernafas dengan bibir dikerutkan ke depan jika tidak dilakukan intubasi dan ventilasi mekanis. Cara ini dilakukan untuk membantu memelihara potensi jalan nafas. Yang kedua, ada aktivitas sesuai kemampuan. Dan yang ketiga, ada pembatasan cairan pada gagal jantung. Untuk farmakologi, terapi oksigen untuk meningkatkan oksigenisasi dan menaikkan PaO2, lalu ventilasi mekanisme dengan pemasangan pipa endotrakea atau trakeostomi jika perlu untuk memberikan oksigenisasi yang adekuat dan membalikkan keadaan asidosis. Ventilasi frekuensi tinggi jika pasien tidak bereaksi terhadap terapi yang diberikan. Tindakan ini dilakukan untuk memaksa jalan nafas terbuka, meningkatkan oksigenisasi, dan juga mencegah kolaps alveoli paru. Selanjutnya, ada juga pemberian antibiotik untuk mengatasi infeksi, memberikan bronchodilator untuk mempertahankan potensi jalan nafas, memberikan kortikosteroid untuk mengurangi inflamasi, dan juga pembatasan cairan pada kor pulmonolog untuk mengurangi volume dan beban kerja jantung. Untuk mekanisme klinis, yang pertama gejala umum adalah lelah, berkeringat, sulit tidur, dan bahkan sakit kepala. Untuk gejala kardiovaskularnya yaitu takikardi dan vasodilatasi perifer. Untuk gangguan pernafasannya ada takipne, retraksi otot bantu pernafasan, hipoventilasi, apne, suara nafas tambahan seperti selidor, mengi, rongi basah. Selanjutnya, gejala klinis dari gagal nafas ada non-spesifik dan mungkin minimal walaupun terjadi hipoksemia, hiperkapnia, dan asedemia yang berat. Pengkajian primer. Selanjutnya, pengkajian primer. Di sini ada airway, peningkatan sekresi pernafasan, bunyi nafas dengan bunyi croakles, dan rungi dan wheezing. Untuk breathing, distress pernafasan, kaping hidung, takipne atau bradipne, adanya retraksi, penggunaan otot bantu pernafasan, dan juga kesulitan bernafas seperti diaphoresis dan cyanosis. Untuk sirkulasi, penurunan curah jantung, gelisah, letargi, takikardi, dan juga sakit kepala. Gangguan tingkat kesadaran, ansietas, gelisah, kacau, mental, dan juga mengantuk. Untuk papil edema, penurunan haluan urin. Untuk disability, perhatikan bagaimana tingkat kesadaran klien dengan penilaian GCS dengan memperhatikan refleks pupil dan diameter pupil. Untuk exposure, penampilan umur klien seperti apakah adanya udem, pucat, tampak lemah, adanya perlukaan, atau adanya kelainan yang didapat secara objektif. Untuk pengkajian sekunder, sistem kardiovaskuler, tanda. Untuk tandanya yaitu takikardi, irama irreguler, terdapat bunyi jantung S3, S4, irama galop dan murmur, heman sigin, bunyi udara beringin dengan denyut jantung menandakan udara di mediastinum. Hipertensi atau hipotensi. Sistem pernafasan, untuk gejalanya yaitu ada riwayat trauma dada, penyakit paru kronis, inflamasi paru, dan keganasan batuk. Untuk tanda-tandanya yaitu ada takipne, peningkatan kerja pernafasan, penggunaan otot aksesori, penurunan bunyi nafas, penurunan fremitus vokal. Untuk perkusi, dia hiperresonan di atas area berisi udara, dullness di area berisi cairan hematoraks. Untuk perkusi, penggerakan dada tidak seimbang dan reduksi ekskursi toraks. Sistem integumen, cyanosis, pucat, krepitasi, subkutan, gangguan mental, cemas, gelisah, bingung, dan stupor. Untuk di sistem muskuloskeletal, edema pada ekstremitas atas dan bawah, kekuatan otot dari 2-4. Sistem endokrin, terdapat pembesaran kelenjar tiroid.
Sistem gastrointestinal, adanya mual atau muntah kadang disertai dengan konstipasi. Untuk sistem neurologi, sakit kepala, dan untuk sistem urologi, penurunan haluan urin. Sistem reproduksi, tidak ada masalah pada reproduksi, tidak ada gangguan pada rahim serviks. Selanjutnya di sini ada diagnosa keperawatan. Yang pertama ada ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan menurunnya curah jantung, hipoksemia jaringan, asidosis, dan kemungkinan trombosis dan emboli. Yang kedua, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan abnormalitas ventilasi perfusi sekunder terhadap hipoventilasi. Untuk yang ketiga, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan penurunan volume, penurunan ekspansi paru. Selanjutnya, diagnosa keperawatan yang keempat ada ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan hilangnya fungsi jalan nafas, peningkatan sekret pulmonal, peningkatan resistensi jalan nafas, dan juga ada resiko infeksi saluran pernafasan atas berhubungan dengan pemasangan selang ETT. Untuk intervensi, diagnosa pertama yaitu ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan penurunan penurunan ekspansi paru. Untuk tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan pola nafas membaik dengan kriteria hasil. Pola nafas tidak efektif, ventilasi semenit meningkat, kapasitas vital meningkat, diameter toraks anterior posterior meningkat, tekanan ekspirasi meningkat, tekanan inspirasi meningkat, dipsna menurun, penggunaan otot bantu nafas menurun, pemanjangan fase ekspirasi menurun, ortopne menurun, pernafasan puls sleep menurun, pernafasan kaping hidung menurun. Untuk intervensinya, manajemen jalan nafas, kita memonitor pola nafas, frekuensi, kedalaman, usaha nafas, monitor bunyi nafas tambahan, misalnya gurgling, wheezing, wheezing, bronki kering, monitor sputum, jumlah warna aroma, pertahankan kepatenan jalan nafas dengan head tilt dan chill lift. Selanjutnya, posisikan semi-fowler atau fowler. Berikan minuman hangat, lakukan fisioterapi dada jika perlu, lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik, lakukan hiperoksigenasasi sebelum pengisapan endotrakeal. Keluarkan sumbatan benda padat dengan forceps emcygil, berikan oksigen jika perlu, dan anjurkan asupan cairan 200 ml per hari jika tidak kontraindikasi. Selanjutnya, kita ajarkan teknik batuk efektif dan kita kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran mukolitik jika perlu. Intervensi diagnosa kedua yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan abnormalitas ventilasi perfusi sekunder terhadap hipoventilasi. Tujuan dan kriteria hasilnya, setelah kita berikan asuhan keperawatan dalam waktu 1x24 jam, pertukaran gas membaik. Dengan kriteria hasil yang pertama, frekuensi nafas 18-20 per menit, frekuensi nadi 75-100 per menit, warna kulit normal, tidak ada dipne, dan gas darah arteri dalam batas normal, dan dapat mendemonstrasi ulangin ya. Dari mana? Dari sini. Tujuan dan kriteria hasil setelah diberikan asuhan keperawatan dalam waktu 1x24 jam, pertukaran gas membaik. Dengan kriteria hasil, frekuensi nafas 18-20 per menit, frekuensi nadi 75-100 per menit, warna kulit normal, tidak ada dipsne dan gas darah arteri atau bisa disebut juga dengan GDA dalam batas normal. Dapat mendemonstrasikan batuk efektif. Hasil analisa gas darah normal, pH-nya yaitu 7,35 sampai 7,45. PO2 80 sampai 100 mmHg, PCO2 35 sampai 45 mmHg. Untuk pemantauan psikinya, pemantauan respirasi, observasi, monitor frekuensi irama, kedalaman upaya nafas, monitor pola nafas, auskultasi bunyi nafas, monitor adanya sumbatan jalan nafas,
monitor adanya produksi sekutu, monitor nilai AGD, palpasi kesimetrisan ekspansi paru. Kita lakukan terapeutiknya. Untuk terapeutiknya yaitu atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Untuk edukasi, kita jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan dan informasikan hasil pemantauan jika perlu. Cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.